Karena Bu Mega bilang kepada Mbak Puan gitu ya, ini partai sekarang kok lucu ya katanya. Partai kok nggak punya kader. Padahal tujuan partai politik itu berdiri adalah menyiapkan kader-kadernya untuk siap menjadi pemimpin. Lah sekarang ada partai mau mencalonkan yang bukan kadernya. Siapa lagi kalau bukan Nas? Nah, Nas-Nas itu. Selamat malam semuanya. Hari ini apa yang dinanti-nantikan oleh banyak orang ternyata enggak kejadian. Ya karena sebelumnya banyak orang meyakini dan berimajinasi bahwa hari ini Ibu Megawati akan mengumumkan nama capres dari PDI Perjuangan. Tapi ternyata sampai akhir pidato Ibu Mega nggak ada tuh nama capres. Bahkan kode atau sinyal aja nggak ada. Padahal banyak orang yang dari pagi itu udah nungguin tuh Bu Mega akan umumkan siapa ya kira-kira. Sampai akhir nggak ada. Ditunggu-tunggu kok malah nggak ada gitu. Dan lucunya ketika saya nonton pidato Ibu Mega hari ini gitu ya, Bu Mega tuh tahu bahwa pernyataan beliau hari ini itu ditunggu oleh banyak orang. Dan kata Bu Mega, ini ibaratnya kalau ada orang taruhan, orang udah pasang semua tuh siapa yang akan dicapresin sama Ibu Mega. Tapi enggak deh, enggak jadi. Lucu gitu karena saya tahu gitu banyak teman-teman saya yang menunggu hari ini gitu ya, momentum hari ini tuh luar biasa sekali gitu. Ya tapi mungkin banyak orang nggak tahu gitu. Beberapa hari yang lalu ketika saya di Bandung gitu, ketemu dengan beberapa orang, terus kemudian ada salah satu senior dari PDI Perjuangan gitu kalau nggak salah, ketemu tuh, terus kemudian muncullah info soal kejutan di hari ulang tahun PDI Perjuangan, dan saya dan teman-teman tuh sampai mikir tuh, kejutan apa ya? Masa iya capres gitu kan? Dianalisa sampai pagi tuh, nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya kami berkesimpulan, ini nggak mungkin capres. Dan ternyata hari ini bener nggak ada capres. Jadi saya tuh merasa senang sekali karena prediksi saya bener gitu bahwa hari ini tuh nggak ada pengumuman nama capres. Tapi ya bagi teman-teman yang lain yang sudah menunggu, yang sudah menggelar doa berhari-hari. Ada banyak gitu relawan-relawan yang menggelar doa hari ini Ibu Mega mengumumkan nama capres gitu kan. Tapi ternyata nggak ada. Bahkan Ganjar Pranowo entah kebetulan atau enggak gitu ya. Sebelum hari ini itu Pak Ganjar sudah ke Mekah melakukan umroh. Dan ya seperti yang kita tahu kalau orang datang umroh itu untuk ibadah sekaligus berdoa untuk kebaikan dirinya gitu kan. Jadi pulang dari Mekah Pak Ganjar langsung hadir di acara hari ulang tahun PDI Perjuangan. Dan ya nggak tahu apa doa Pak Ganjar, tapi ya ini nampaknya luput dari perhatian banyak orang gitu. Media-media kita juga nggak terlalu memberitakan soal langkah Ganjar yang umroh ke Mekah jelang hari ulang tahun PDI Perjuangan. Kayak nggak ada yang bicarain gitu, kayak nggak ada yang peduli gitu. Karena semua orang berfokus kepada Ibu Mega. Semua nungguin Bu Mega gitu. Dan dari sini ini semakin jelas sekali bahwa peran pengaruh Ibu Megawati itu terlalu besar dan sangat kuat sekali dan nggak bisa digoyang oleh kelompok relawan, pengamat, dan sebagainya gitu. Karena keyakinan-keyakinan banyak orang beberapa hari sebelumnya, hari ini dipatahkan semuanya oleh Ibu Megawati. Tapi di luar soal kelompok relawan dan para pengamat, yang juga menarik perhatian saya adalah terkait capres ini yang didesak atau disarankan agar diumumkan hari ini gitu ya. Yang menarik adalah kenapa Mardhani Alisera dari PKS juga punya pemikiran yang sama, yang mendorong agar PDI Perjuangan mengumumkan capresnya hari ini. Ini kan aneh gitu ya. Orang yang berbeda pandangan, berbeda kubu gitu ya,
terus tiba-tiba punya pemikiran yang sama dengan relawan-relawan Ganjar. Lah ini kok ada apa? Ini kok PKS malah punya pemikiran yang sama dengan relawan Ganjar? Apa jangan-jangan mereka satu grup WhatsApp? Yang mana tahu gitu kan? Satu jaringan gitu ya. Dan di luar itu gitu ya, terkait survei dan angka-angka yang sudah dimunculkan dalam beberapa tahun terakhir ini itu kan fantastis sekali. Meskipun sebenarnya kita tidak pernah diberitahu hasil survei yang sebenarnya yang benar-benar mereka lakukan di lapangan dan semua hasilnya dibuka. Nggak ada lembaga survei yang membuka semua itu. Dan saya jadi curiga gitu ya, kalau Capres di Pilpres 2024 itu pasangannya misalkan lawannya hanya antara Anies atau Ganjar, Ganjar akan dengan mudahnya menang. Akan dengan mudahnya menang gitu. Ya karena Ganjar itu orang Jawa ya gitu ya. Orang pribumi, terus kemudian ya bisa bahasa Jawa, kemudian ya secara kinerja lebih bagus daripada yang kelompok sebelah, dan kemudian ya toleransi tinggi gitu ya. Nggak mau atau anti dengan kelompok-kelompok radikal, sehingga ya Ganjar pasti menang gitu. Tapi yang mencurigakan adalah bagaimana kalau lawannya ternyata bukan Anies? Bagaimana kalau lawannya adalah Airlangga Hartarto atau Prabowo Subianto? Dan ini kayaknya gitu ya, setahu saya dalam info-info yang saya dapatkan, ternyata banyak lembaga survei sudah pernah melakukan ini gitu. Dan hasilnya nggak dibuka sampai sekarang. Jadi kenapa Ibu Mega sampai sekarang belum mengumumkan atau belum mencapreskan atau belum pasti mencapreskan seorang Ganjar Pranowo meskipun secara survei elektabilitasnya itu selalu tertinggi? Ya karena pertimbangan-pertimbangannya masih banyak ternyata gitu. Dan karena PKS sudah bicara hal yang sama, mendukung agar PDI Perjuangan segera mengumumkan nama capresnya, maka kita harus berseberangan dengan PKS. Karena apapun yang dilakukan oleh PKS, kita akan pilih yang sebaliknya. Jadi saya mendorong agar Bu Mega jangan buru-buru mencapreskan atau mengumumkan nama capresnya. Dan ini sesuai dengan pernyataan Pak Jokowi di hari ulang tahun PDI Perjuangan hari ini gitu. Jadi ya Bu Mega tidak gerusa-gerusu, tidak buru-buru, dan sesuai lah. Jadi nggak mau dipancing-pancing sama kelompok-kelompok orang yang ingin agar PDI Perjuangan segera mengumumkan nama capresnya. Dan bagi PKS sendiri, bagi saya ini lucu gitu. Karena PKS itu kan partai sendiri gitu. Terus ngapain dia meminta atau mengusulkan agar Bu Mega mengumumkan nama capresnya? Kan Mardhani punya PKS gitu. Kenapa PKS gak umumin capresnya sendiri? Katanya Anies gitu ya. Kenapa nggak diumumkan? Kenapa malah nyuruh-nyuruh PDI Perjuangan gitu? Harusnya ya suruhlah PKS sendiri sebagai partainya Mardhani gitu. Lagian lucu. Partai yang nggak mampu, yang nggak punya tiket untuk mengumumkan nama capres sendiri, nyuruh-nyuruh partai yang punya tiket. Ini orang nggak mampu tapi nggak tahu diri kayak gini nih contohnya. Kalau kamu nggak mampu gitu ya kamu gabunglah koalisi supaya mampu. Bukan malah nyuruh-nyuruh orang yang sudah mampu. Tapi di luar soal dinamika politik atau koalisi yang ada di Indonesia hari ini jelang Pilpres 2024, menurut saya dari sekian panjang pidato Ibu Mega itu ada satu poin yang menurut saya sangat-sangat lucu sekali, tapi ini terlalu halus disampaikan oleh Ibu Mega. Karena Ibu Mega bilang kepada Mbak Puan gitu ya, ini partai sekarang kok lucu ya katanya. Partai kok nggak punya kader. Padahal tujuan partai politik itu berdiri adalah menyiapkan kader-kadernya untuk siap menjadi pemimpin. Lah sekarang ada partai mau mencalonkan yang bukan kadernya. Siapa lagi kalau bukan Nas? Nah, Nas itu. Jadi Bu Mega tuh kayaknya ketawa tuh, kok bisa ya ada partai mencalonkan non kader. Lah terus apa gunanya dia sebagai partai? Apa gunanya dia berdiri sebagai partai? jadi ya apa yang disampaikan oleh Bu Mega hari ini bagi saya cukup menghibur dan memberikan jawaban terkait sejarah partai politik dan fungsinya gitu. Karena Bu Mega
kembali menjelaskan soal sejarah PNI dari PDI sampai kemudian ke PDI Perjuangan itu butuh perjuangan yang sangat-sangat panjang sampai kemudian hari ini dirayakan sebagai hari ulang tahun ke-50 tahun atau setengah abad. Dan bagi Bu Mega sendiri gitu ya, untuk menjadi partai politik tidak ada cara lain selain turun ke bawah, semuanya turun ke lapangan, menyapa masyarakat, menyatu dengan rakyat, menyelesaikan segala macam persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nggak ada cara lain, cuma itu solusinya dan satu-satunya cara. Sehingga bagi kader-kader PDI Perjuangan yang kemudian belum turun ke masyarakat, itu dipertanyakan keanggotaannya gitu. Masih mau jadi anggota PDI Perjuangan atau enggak nih? Kok nggak mau turun-turun ke bawah, ke masyarakat? Dan Bu Mega menceritakan bahwa dulu beliau sudah keliling kemana-mana, belusukan ke hampir semua daerah di Indonesia untuk menyatukan, untuk membangun satu kekuatan partai politik bernama PDI Perjuangan. Dan hari ini itu dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, meskipun secara fungsi dan tujuannya itu berbeda. Tapi ya caranya ya sama, sebagai politisi, sebagai pejabat negara gitu ya. Presiden sudah benar dengan langkah-langkahnya untuk menyapa masyarakat dan belusukan ke daerah-daerah. Dan yang hari ini juga digoreng pernyataan dari Ibu Mega adalah karena Bu Mega ini kan orang yang sepuh gitu ya, sudah diakui oleh Bu Mega. Dan salah satu ciri-ciri orang sepuh itu nggak ada beban gitu, dia nggak mikirin soal dampak atau efek atau apa yang akan orang bicarakan, dia udah selesai dengan dirinya, makanya dia ceplas-ceplos biasanya gitu. Itu orang-orang tua tuh biasanya kayak gitu. Ya saya punya banyak teman-teman yang juga sudah tua gitu ya, kakek nenek saya juga sudah tua, dan secara karakter itu sama gitu, tanpa beban gitu. Makanya dalam pidato Ibu Megawati hari ini itu kalau saya sebagai hatersnya PDI Perjuangan, wah sekarang ini banyak materi nih. Karena banyak sekali yang bisa dipotong-potong untuk dijadikan serangan kepada Ibu Mega atau PDI Perjuangan. Dan salah satu yang sudah digoreng di media hari ini itu pernyataan Bu Mega yang mengatakan bahwa itu Pak Jokowi kalau tanpa PDI Perjuangan ya kasihan dia nggak bisa nyapres, dan secara legal memang yang bisa mencapreskan adalah PDI Perjuangan. Dan ini beritanya tuh sudah ada di Kompas gitu ya, kasihan Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP. Wah, banyak orang kemudian komentar tuh, ya PDIP juga kasihan kalau nggak ada Pak Jokowi, suaranya nggak akan segitu, nggak akan jadi partai pemenang pemilu. Ya itu kan pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang nggak tahu sejarahnya gitu ya, bahwa PDI Perjuangan sebelum ada Pak Jokowi, sebelum Pak Jokowi masuk sebagai anggota atau sebagai kader, PDI Perjuangan sudah berdiri dengan suara yang signifikan di Indonesia. Sebelum-sebelumnya sudah gitu. Jadi ya itu komentar-komentar orang yang nggak tahu. Dan kemudian terkait gorengan ini sebenarnya saya juga setuju-setuju aja gitu, bahwa secara penjelasan Ibu Mega itu masuk akal, bahwa yang mencapreskan itu ya PDI Perjuangan, partai politik, dan memang hanya partai yang bisa mengusung gitu ya, mengusung capres. Dan selain itu terkait sejarahnya Pak Jokowi gitu ya, terkait sejarah karir politik Pak Jokowi sejak ada di Solo, itu memang yang mengangkatnya itu adalah PDI Perjuangan. Karena dulu saya pernah cerita di video sebelumnya dan saya coba ingin ulang lagi karena ada gorengan-gorengan ini hari ini gitu ya. Dulu di tahun 2005 ketika Presiden Jokowi waktu itu ingin mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo, itu beliau melamar ke banyak partai, ke partai-partai yang di dalamnya itu ada keluarganya gitu ya. Ya karena keluarga Pak Jokowi itu ternyata ada yang jadi pengurus DPC partai tertentu di Solo waktu itu. Terus kemudian Pak Jokowi itu ngelamar gitu ke partai-partai yang ada kenalannya, ada temennya, ada keluarganya di sana, ngelamar ingin maju sebagai calon wali kota. Tapi semuanya itu menolak dan tidak setuju untuk mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon wali kota. Sampai akhirnya FX Rudy mendengar isu ini gitu ya, mendengar kabar ini, sampai kemudian FX Rudy ini datang ke pabrik mebelnya Pak Jokowi dan bilang bahwa kalau Pak Jokowi mau maju, saya akan ajukan kepada PDI Perjuangan, dan insya Allah, bukan insya Allah, beliau kan non muslim ya. Dan ya mungkin nanti itu akan disetujui oleh Ibu Megawati, dan akhirnya benar-benar disetujui setelah itu gitu. Jadi memang kalau Bu Mega bicara tanpa PDI Perjuangan Pak Jokowi itu ya
kasihan ya, dalam konteks memang yang membangun karir politik Pak Jokowi dari awal itu memang PDI Perjuangan gitu. Dan sejarah ini nggak bisa diubah, itu sudah terjadi gitu. Jadi buat kalian yang ingin mengadu-ngadu Pak Jokowi dengan Bu Mega, itu saya pikir nggak bisa lah. Karena Pak Jokowi juga menyadari hal yang sama gitu. Bahwa sejarah panjang PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi itu adalah sejarah yang nggak bisa diubah lagi. Dan terakhir yang juga menarik dari pidato Pak Jokowi di akhir acara hari ulang tahun PDI Perjuangan ini adalah Pak Jokowi menjelaskan terkait Freeport, Blok Rokan yang sudah diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan kemudian manfaatnya itu dirasakan oleh banyak masyarakat hari ini gitu. Dan kemudian ditutup dengan satu pernyataan terkait Capres-Cawapres dari PDI Perjuangan. Karena menurut Pak Jokowi gitu ya, Bu Mega ini nggak mau gerusa-gerusu meskipun sudah ditekan, beliau tetap teguh dengan pendiriannya dan akan menentukan di waktu yang tepat. Jadi Pak Jokowi meminta agar kita semuanya bersabar menunggu untuk keputusan Ibu Megawati di waktu yang sangat tepat. Dan menurut Pak Jokowi gitu ya, Bu Mega sudah menyampaikan bahwa kader yang akan diusung sebagai capres adalah kader internal dari PDI Perjuangan itu sendiri. Dan ini menjadi satu pelajaran politik bagi saya gitu, karena saya ini kan termasuk yang mendukung Pak Jokowi dan relawan, meskipun saya nggak punya organisasi relawan gitu ya. Tapi banyak orang menganggap saya ini relawan gitu karena selalu mendukung Presiden Jokowi. Dan banyak relawan sebelumnya itu kan bikin pertemuan di GBK, di banyak tempat gitu kan, selalu tagline-nya itu satu komando Jokowi. Menunggu komando Jokowi. Tapi ternyata Pak Jokowinya sendiri ini setia menunggu instruksi dari Ibu Megawati. Jadi kalau saya gitu ya, bagi saya hari ini udah jelas gitu bahwa saya nggak menunggu komando Jokowi, tapi menunggu instruksi dari Ibu Megawati gitu. Karena kalau Ibu Mega sudah kasih instruksi, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Megawati, termasuk itu akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya karena Gibran kan masih jadi wali kota Solo, Bobi masih jadi wali kota Medan gitu ya. Jadi Pak Jokowi tetap akan tunduk dan setia dengan PDI Perjuangan hari ini gitu. Sebagai partai yang sudah mengusungnya dari wali kota Solo, Jakarta sampai kemudian jadi presiden 2 periode. Dan kenapa bagi saya pilihannya lebih baik menunggu instruksi Ibu Megawati? Karena pasti itu lebih awal gitu. Kalau nunggu komando Pak Jokowi, itu kan artinya setelah ada instruksi dari Bu Mega tuh. Artinya agak lambat gitu. Kalau mau cepat ya udah kita nunggu aja sekalian instruksi Ibu Mega. Kalau Bu Mega sudah kasih instruksi ya sudah kita gerak gitu. Jadi ya ini jadi satu pelajaran politik bagi saya terkait relawan dan istilah siap satu komando Pak Jokowi. Karena ternyata Pak Jokowinya sendiri juga masih menunggu instruksi atau arahan dari Ibu Megawati. Jadi ya mungkin itu saja video saya hari ini. Dan karena hari ini Bu Mega mengumumkan ada salam baru, ya udah kita sebarluaskan gitu ya. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Wah itu harus 3 kali itu, karena PDIP nomor 3. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.